Shalom ladies yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah yang kita rasakan. Sehingga pada hari ini kita boleh dikumpulkan bersama-sama masuk dalam persekutuan Komisi Wanita. Dan kita juga bersyukur boleh memasuki bulan Desember penuh dengan sukacita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Mari ibu-ibu kita tanggalkan segala beban berat dan permasalahan hidup yang terkadang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mari ibu-ibu kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam persekutuan Komisi Wanita. Kita awali dengan menyanyikan lagu Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di di lembah di mana-mana, beritakanlah di gunung lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Kita masih satukan hati kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh dipersatukan dalam masuk ibadah dalam persekutuan Komisi Wanita. Tuhan Yesus, terlebih dahulu ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Sucikan hati maupun pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh layak datang di kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang sedang beristirahat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan Kau tolong angkat sakit penyakit mereka, berkati obat-obat yang diminumnya dan sarana yang dipakainya untuk proses penyembuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan hidup Tuhan. Engkau Maha tahu Tuhan, Kau Maha kasih, Maha peduli segala persoalan yang dihadapi mereka. Tuhan berikanlah mereka kekuatan penghiburan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh sabda dan kebenaran daripada firman Allah. Pusatkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua
para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Shalom ladies, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali mengingat, merayakan Natal, dan bulan ini kami kembali memasuki bulan Desember, di mana kami diingatkan kembali, dibawa kembali kepada kenangan ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Kami bersyukur, kami kembali boleh menyanyikan puji-pujian Natal ini. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh betul-betul berbicara ke dalam hati setiap kami. Pimpin kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Para wanita yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak saudari sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Pasalnya yang pertama, saya akan baca ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai ayat 33, saya akan membaca. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara, bagian yang kedua, mari kita membaca dari masih di Injil Lukas. Kita baca ayatnya yang pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Bagian yang kedua yang ingin saya baca bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian dari pasal yang kedua, ayatnya yang 8 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. "Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang,
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.'" Ibu-ibu sekalian, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk merenungkan satu tema, yaitu tentang duta Allah. Saudara, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan Natal, seringkali kita diingatkan akan tokoh-tokoh yang begitu penting di dalam Natal. Mereka adalah Maria, mereka adalah Yusuf, salah satu orang yang disebutkan, sering sekali disebutkan, gembala para Majus. Tetapi hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat satu tokoh yang begitu penting di dalam pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Siapakah dia? Kalau ibu-ibu perhatikan, di dalam dua bagian Alkitab yang tadi sudah kita baca bersama-sama, di situ disebutkan satu peranan tokoh yang sangat penting. Dia adalah malaikat. Ibu-ibu bisa melihat dalam bagian yang tadi sudah kita baca. Malaikat begitu penting sekali. Peranannya juga begitu penting disebutkan di dalam Alkitab. Bisa dikatakan ibu-ibu sekalian bahwa malaikat adalah utusan. Dia adalah duta Allah yang juga penting di dalam memberitakan berita Natal kepada orang-orang di zaman itu. Saudara, dikatakan di dalam bagian ini, baik di dalam pasal yang pertama tadi maupun di dalam pasal yang kedua, saudara, peranan malaikat sudah sangat terbaca di dalam dua bagian ini, bukan? Saudara, kalau kita melihat dikatakan dalam bagian ini, malaikat diutus oleh Allah. Saudara, berita tentang kelahiran Yesus sampai kepada manusia di bumi ini karena ada malaikat yang diutus oleh Allah sampai kepada manusia untuk memberitakan kelahiran Yesus Kristus itu. Karena itu saudara, kita bisa katakan bahwa malaikat ini adalah duta Allah di dalam menyampaikan berita. Saudara, siapa itu duta? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa duta itu adalah orang yang diutus untuk melakukan tugas khusus atau misi khusus. Misalnya saudara, duta besar dikirim oleh pemerintah ke luar negeri untuk menjadi utusan bagi negara ini. Saudaraku sekalian, malaikat bisa kita bilang sebagai duta Allah. Karena mereka diutus Allah untuk datang ke dalam dunia ini menyampaikan berita tentang kelahiran Kristus. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-9 dari pasal yang kedua, dikatakan demikian saudara, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara perhatikan kalimat, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Jelas sekali saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan, the angel of the Lord. The angel of the Lord. Artinya memang jelas sekali, malaikat ini berasal daripada Tuhan. Malaikat ini diutus dari Tuhan. Malaikat ini diutus Allah, saudara, datang ke dalam dunia. Sehingga berita itu sampai kepada orang-orang di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita belajar tentang hal ini, saudara, bukankah sekarang ini, saudara,
berita Natal harus terus disampaikan. Tetapi saudara, kita tahu bukan bahwa bisa saja malaikat sudah tidak lagi datang ke dalam dunia sebagai utusan Allah. Kalau begitu saudara, apakah berita Natal harus berhenti sampai pada ribuan tahun yang lalu saja? Tentu tidak. Karena apa saudara? Ini yang menjadi perhatian kita. Kalau dahulu kala Allah mengirimkan malaikatnya sebagai duta, sebagai utusan untuk menyampaikan berita Natal tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus, di mana kelahirannya itu akan mengubah dunia ini. Dunia yang penuh dengan duka cita ini akan berubah menjadi dunia yang penuh sukacita. Dan dengan kelahiran Kristus sebagai juru selamat ini, bisa memberikan keselamatan kekal kepada kita sekalian. Apakah saudara berita yang penting ini hanya sampai di sini saja? Tentu saja tidak saudara. Hari ini saudara, Tuhan menjadikan kita sebagai duta-dutanya. Tuhan mengutus kita saudara untuk pergi keluar sana kepada orang-orang yang belum mendengar berita Natal saudara. Kita harus menjalankan misi khusus ini saudara. Seperti ketika Tuhan sudah memakai para malaikat menjadi duta atau utusannya. Demikian Tuhan mau memakai kita menjadi utusan-utusannya untuk menyampaikan berita Natal. Saudara, maukah saudara dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa-pembawa berita Natal? Supaya berita Natal ini tidak berhenti pada hari Natal saja, pada bulan Desember saja. Tetapi terus itu akan kita bawa saudara. Kita memberitakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia rindu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Asalkan kita mau membuka hati kita menerima Dia. Sukacita surga itu, keselamatan kekal itu diberikan kepada kita. Saudara, siapakah yang akan diutus kepada orang-orang yang belum mendengar berita Natal ini saudara? Siapakah saudara? Kita harus membuka hati kita untuk siap menjadi utusan-utusan Allah. Saudaraku sekalian, Kristus sudah datang ke dalam dunia. Dia lahir bagi kita. Itu yang kita dengar melalui Alkitab. Yang juga disampaikan oleh malaikat kepada Maria yang tadi sudah kita baca, dan juga kepada para gembala. Dan saudara, kalau saudara memperhatikan tadi, para gembala begitu bersukacita mendengar berita tentang lahirnya Kristus. Saudara, kita berharap bahwa ketika kita menyampaikan berita Natal itu, ada banyak orang-orang yang juga bersukacita. Saudara, saya percaya, saudara rindu membuka hati untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Sudah berapa sering kita menjalankan tugas dari Tuhan ini? Sudah berapa banyak orang-orang yang kita sampaikan berita Natal ini saudara? Sekarang waktunya saudara, bukalah hati kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Menjadi duta Allah itu untuk kita dipakai menyampaikan berita Natal ini. Yesus Kristus telah lahir bagi dunia ini, memberikan sukacita dan keselamatan kekal kepada semua orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, mari kita lakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Menyampaikan berita kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini ribuan tahun yang lalu untuk membawa sukacita dan keselamatan kekal bagi semua orang. Maukah saudara menjadi duta Allah, menjadi utusan-utusan yang menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus seperti para malaikat di dalam Alkitab ini? Amin. Ya, ladies, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Gracia. Kami biasa memanggil dengan sebutan Ibu Grace. Ibu Grace mau menyapa ibu-ibu? Shalom ladies. Ya,
Ibu-ibu sekalian, senang sekali hari ini Ibu Grace hadir dalam persekutuan kita untuk memberikan pelajaran tentang keterampilan yang sangat baik sekali ya. Karena kita sudah menjelang Natal, maka saya rasa keterampilan ini sangat penting sekali ya. Ibu-ibu bisa melihat bahwa di sini Ibu Grace sudah membawa contoh sebuah pohon Natal yang kecil sekali, bisa diletakkan di atas meja tamu ya ibu-ibu sekalian. Baik Ibu Grace, kira-kira bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat pohon Natal yang cantik ini Ibu Grace? Kita memerlukan karton tebal berukuran 40 kali 40. Ya. Di sini saya menggunakan tutup dus kue berukuran 35 kali 35. Jadi ini pinggirnya dicopot, tidak di, kalau untuk dus biasanya kan kita bentuk begini ya. Nah ini dibuka saja, jadi ukurannya akan menjadi 41 kali 41. Lalu slinger 2. Kemudian kalau kita memilih warna hijau, kita harus memerlukan pembungkus. Jadi nanti ini setelah kita bentuk akan kita bungkus supaya tidak kelihatan putih. Lalu lampu yang 100 lampu. Kemudian bintang untuk di pucuk pohon. Lalu hiasan ornamen Natal lainnya itu tergantung kreativitas ibu-ibu. Kemudian alat kita membutuhkan selotip, stapler, gunting, dan binder clip seperti ini. Kita menggunakan binder clip ini Bu Eli karena praktis, kita tidak perlu lem lagi. Luar biasa. Jadi kalau tahun depan mau diganti warna juga bisa, kita tinggal buka. Gampang ibu-ibu ya. Sekarang kita akan membuat ya. Kita mulai membuat. Ini dus kita bentuk menjadi kerucut. Tinggal begini. Ya. Lalu kedua ujungnya, di dua sisi kita pertemukan sisinya, kemudian kita stapler supaya dia kuat ya. Ya. Lalu ini sambungannya, pertemuan kedua sisinya kita beri selotip. Oh, diselotip ibu-ibu. Ya, hanya ya. cukup diselotip, tapi di banyak tempat supaya dia menempel dengan kuat. Tidak perlu terlalu rapi karena ini semua akan tertutup. Makanya Bu Eli ini ibu-ibu bisa mengajak anak, cucu, semua bisa buat. Walaupun masih kecil tapi mereka bisa buat karena sangat sederhana cara pembuatannya dan hasilnya begitu cantik ya. Setelah kita bentuk seperti ini, lalu kita gunting ini. Bentuknya begini ya ibu-ibu. Ini kita gunting sisanya menjadi kerucut. Oh, begitu ya ibu-ibu ya. Begitu ya. Oh, sampai bisa berdiri nih Ya. ibu-ibu ya. Seperti ini. Kemudian kita mulai merangkai slinger ini. Ibu-ibu, tips dari saya kalau mengerjakan slinger Bu ya. Ujungnya ini dia mudah sekali copot. Jadi kita lipat. Kita lipat ujungnya, bisa lipat 2 kali. Jadi ini kuat. Lalu ini 2 akan kita sambung. Sambungnya juga sangat mudah. Hanya ini ada kawatnya. Semua slinger ini ada kawat tengahnya Bu Eli. Jadi kita hanya pelintir saja. Jadi udah tersambung. Sekarang kita mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Ini ibu-ibu, sambungan ini jatuhnya di belakang ya. Oh, di belakang. Ya, ini di bagian belakang. Walaupun tidak terlihat, tapi kita harus tetap ada depan mukanya dan belakangnya. Nah, ini kita tutup, kita jepit dengan binder clip. Ya. Seperti ini. Di dasar ini harus semuanya tertutup dengan slinger. Jadi kita memerlukan binder ini kira-kira 5 tempat. Tidak perlu semua. Iya, tapi supaya dia nggak geser-geser nih betul, ibu ya. betul Bu Eli.
apakah ibu-ibu bisa terlihat ya? Ya, ibu-ibu ya Begini bisa ya. perhatikan ya. Nah ini bindernya untuk supaya selingernya ini enggak Betul. jalan-jalan gitu ya, atau lepas ya. Karena Baik. karena kita tidak pakai lem. Ya. Ibu-ibu kalau mau pakai lem bisa pakai lem tembak seperti ini. Oh Ya, ya. dengan tembakan seperti ini. Tapi kalau kita tidak ada, jangan khawatir. Ya. Ini bisa dibuat tanpa lem. Ya. Ya. Nah, seperti ini. Sekelilingnya sudah Bu Eli. Ya. 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 Lalu kita akan naik ke atas. Ya, dililit ke atas. Ya. Terus Ibu-ibu, dililit. ya, dililit ke atas ini. Sebelum sampai ke atas, kita pasang bintang. Bintang ini saya buat sendiri, jadi terbelah dua begini. Jadi saya selotip di atasnya seperti ini. ya. Tapi ini bisa beli, bintangnya ada banyak yang jual Bu. Untuk bintangnya juga ini kalau ini beli, iya jadi bisa beli jadi. ada yang sudah jadi ibu-ibu ya, Ya. bintangnya ya. Tapi kata Ibu Grace kalau ibu-ibu mau buat juga bisa. Iya. Begitu ya. Jadi kita pasang bintang sebelum sampai ke atas ya ibu-ibu. Oh iya iya. Ini di dalam bintang ada kawat kayaknya Bu Grace ya. Betul Oh Ibu. supaya bisa dibentuk menjadi bintang ibu-ibu ya. Iya. Kalau mau buat sendiri gitu. Kalau mau bertanya sama saya juga boleh. Tuh ya ibu ya. Lewat WA boleh. Boleh kontak nanti kami ya. Kalau ibu mau Betul. bertanya secara Iya. pribadi kepada Ibu Grace ya ibu. Jadi ini Ya. kalau sudah sampai ujung, Oh. karena waktu ya ibu-ibu, jadi saya sudah siapkan yang sudah jadi. Oh jadi ini yang sudah dililit Iya. sampai ke atas ibu-ibu. Nah ini saya perlihatkan lagi ujung atasnya ya. Ini tidak saya lem juga ujungnya. Oh tidak dilem. Ya karena dia ada kawat Bu Eli. Oh. Justru enaknya pakai slinger ini praktis sekali. Praktis ya. Nah ini ya, ini saya buka lagi sedikit. Begini tuh ya. Oh oke. Jadi saya lilitkan sampai tertutup. Kalau lebih, ibu-ibu bisa di rumah banyak waktu, bisa dirapikan lagi. Oh, Dirapikan sampai pas. Ya. Jadi tidak perlu ada yang digunting. Ya. Nah ini kita selipkan saja, karena ini kawat kan ibu ya. praktis kan, tidak Iya, perlu dilem nih. tidak perlu lem. Wah luar biasa nih ya. Dan tahun depan bisa diganti dengan warna lain. Oh iya, warna putihnya Ibu Grace bisa diganti ya? Bisa. Seperti itu slinger ya, warna warna lain, hijau ya. ya, dengan slinger yang warna lain Dan Ibu. tidak harus slinger juga ibu-ibu ya. Bisa dengan bulu-bulu juga bisa Bu. Jadi Ibu untuk membungkus kardus kerucutnya tadi, Ibu-ibu bisa menggunakan bahan yang lain. Mungkin kain-kain juga bisa kali Ibu Grace? Bisa, Tuh, bisa, Ibu, bisa ya? pita, bisa apapun dengan kreativitas ibu-ibu. Pasti ibu-ibu bisa bikin lebih baik. Bagus ya. Pasti Ibu-ibu bisa ya? lebih baik. Nah sekarang kita pasang lampu. Lampu ini panjang Bu Eli. Ya. Panjangnya 10 meter. Oh 10 meter. Jadi kita lipat dua. Lipat dua, pertemukan ini. Kalau lampu yang baru, modern ya, ini ada sambungannya untuk supaya kalau kita perlu lebih dari satu, ini kita bisa sambung. Oh, Begini. oke. Jadi ini adalah ujung dan ini Untuk ke colokannya ya. kontak ya. Ya, ini kita pertemukan, lalu jadi gampang melipatnya. Karena begitu. ukurannya panjang Ibu, Iya. jadi dilipat dua dulu begitu Iya, ya. betul. Karena ini Kalau- pohon Natal mini. Iya, kalau ibu-ibu mau dia bagus ya, ini boleh di selotip di beberapa tempat Bu Eli, ya supaya rapi. Jadi jatuh lampunya juga mungkin bisa teratur. Oke. Ini saya kasih lihat natural aja ya, tidak perlu dilem-lem. Nah ujungnya ini, kita mulai dari yang colokan ya. Mulai lagi seperti tadi, kita klip aja. Oh, gitu. Iya, jadi ini klipnya boleh dibuka. Tapi ibu-ibu ini jangan sampai kabel kena klip di kabelnya. Ya, karena kabelnya ini sangat halus dan sensitif. Oh, takut terkelupas. Putus. Oh, putus Kalau lampunya. kejepit, karena ini binder ini cukup kenceng, cukup keras ya. Iya. Jadi kalau dia kejepit, takutnya putus. Jadi kita perlu binder yang agak besar sedikit. Jangan terlalu besar juga ibu ya, jangan sampai yang besar segini karena kelihatan hitam-hitam nanti. Jadi cukup begini. Lalu sama, ini harus sekeliling.
Ya, jadi gunakan binder yang di awal tadi, Ibu, untuk kemudian merekatkan lampunya ini ya. Tadi Bu Grace mengatakan hati-hati jangan sampai kabelnya ini terkelupas begitu ya, sangat disayangkan ya. Jadi kita perlu berhati-hati juga ini. Iya, ini saya Tapi sangat simpel ini Bu Grace. sangat simpel Bu. Ya betul. Ini saya mau perlihatkan dalamnya tuh ya, Ya. benar-benar dus ya, dus yang tadi Bu kita Grace, pakai. saya Iya, mau Bu. tanya nih supaya Ya. Ibu juga dapat info. Bahan-bahannya mahal nggak Ibu Grace? Ini relatif ya, karena relatif. slinger ini macam banyak sekali, Oh, Ibu. banyak sekali Ah, variasinya. ya. Tapi yang murah juga ada. Ibu. Jadi terserah kita, Ya. kita mau pakai yang murah atau yang mahal. baik. Di online juga banyak sekali yang jual. Ibu ya. Jadi ini bahan-bahannya relatif terjangkau dan juga banyak ditemukan di Yang- seller online Ya. ya Ibu ya. Yang menyenangkan Bu Eli, ini juga berdaya jual. Oh ya. Kan ini begini cantik, mungkin bisa orang beli ya, tertarik betul, ya. Betul sekali Bu Grace. Jadi ibu bisa memanfaatkan ini juga, kreasi ini untuk ibu menawarkan kepada teman-teman ya, mungkin dengan harga yang terjangkau. Wah, orang-orang pasti tertarik untuk membelinya. Tapi Bu Eli, Ya. kalau untuk menjual, saya anjurkan tidak pakai dus seperti ini, Ya. tapi pakai styrofoam Oh, yang styrofoam. bentuk seperti ini. Banyak sekali online juga jual dengan segala macam ukuran. Jadi mau lebih tinggi dari ini juga bisa. Ya. Ibu juga bisa bikin dari karton yang lebih tinggi dari ini. Oh, oke. Ya, itu Ukurannya terserah, iya. Ukuran pohonnya Nah, nanti sekarang ya. kita rangkai ininya ya. Bagaimana terlihat? Terlihatkah ini? Ya. Kita rangkai lampunya mengikuti ini ya di antara slinger ini. Oh. Tapi jangan balik arah ya ibu-ibu, harus arah dengan slinger tadi. Oh, begitu Jadi kalau ya. ya Baik. mungkin beda-beda orang ya Bu. Kadang-kadang ada yang suka dari kiri ke kanan, suka dari kanan ke kiri. Yang penting kita searah dengan Ya. Jadi lampu bisa disisipkan atau dilingkarkan di antara slinger yang ada ya Ibu ya. oh mungkin lampunya sebelah sini Bu. Oke. Begini ya ibu-ibu. Saya rasa ibu-ibu pasti bisa ya. Pasti bisa. Karena tidak terlalu rumit membuat Iya. keterampilan ini. Mungkin ibu-ibu bisa sekalian. lebih bagus Ibu Eli. Iya, karena Karena Ibu kita Grace diburu-buru sedang waktu membuat, ya. cepat begitu ya. Iya. Tapi ibu-ibu bisa lihat tuh hasil yang Ibu Grace buat di sana itu yang warna hijau sangat indah sekali ya ibu-ibu ya. Ini juga kita hanya mencantelkan, bisa boleh pakai kawat atau masukkan begini saja juga bisa. Oh, oke. Ya, coba kita Bisa nyalakan. dicoba lampunya. Wah, luar biasa ya. Kita buat dengan waktu yang singkat. Lihat, wah luar biasa ya. Ibu Grace. Cantik ya. Tangannya sudah terampil sekali. Ya. Maaf ya, ini kalau kurang, ini karena kita terbatas waktu. Ya. Kemudian kita kasih hiasan. Oh, Ini hiasan juga terserah ya Bu Eli. Tergantung Ibu-ibu kreatif punya apa, sendiri ya. atau mungkin mau warna apa juga Iya. hiasannya ya ibu-ibu ya. Nah. Bisa ibu-ibu atur sendiri nanti. Iya, ini tips dari saya. Ya. Sebaiknya jangan terlalu banyak warna, satu tema begitu. Merah, hijau, gold itu sudah biasa Natal klasik ya. Ya. Tapi juga bisa ungu, tapi jangan dibelang-belang dengan warna, harus warnanya yang senada Ibu Eli. Senada, Ya. warna Natal, senada Iya. ya ibu-ibu ya. Jadi nggak kelihatan berantakan Iya. gitu ya. Terlalu ramai begitu ya. Ya tidak apa-apa. Ya. Nah ibu-ibu ini Bu Grace pakai warna yang senada ya. Jadi kelihatannya memang betul-betul indah dan menarik ya pohon Natal ini ya. Iya, kalau putih itu lebih banyak variasi, Ya. bisa banyak masuk variasi lain ya Bu ya. Betul. Jadi mau pohonnya warna merah juga nggak ada masalah. Betul. Jadi warna juga sesuai dengan keinginan ibu-ibu nanti ya pada waktu membuat ibu-ibu. Ya. Ini saya balik dulu ya, maaf ibu-ibu ya. Saya baliknya ke arah saya.
Dan mengenai banyaknya, berapa banyak misalnya aksesoris yang harus dipasang, itu juga terserah Itu ibu-ibu, terserah ya. ya. Seberapa banyak yang ibu-ibu Oh suka. ya, satu tips lagi, kalau kita meletakkannya ini di menyender di tembok atau ini, cukup 3/4 saja Ibu ya, cukup. Ini baliknya saya tidak hias, karena ini akan ditaruh di sudut Bu. Ya. Jadi cukup 3/4 Ya. lingkaran ya. Tapi kalau kita meletakkannya ini di tengah ruangan, Ya, di atas meja tamu misalnya. iya, nah itu harus sekeliling ya, harus Sekelilingnya. 360 derajat hiasannya Bu. Ya. Oke, nah saya rasa cukup. Bagaimana Ibu Eli? Begini Ya. jadinya. Ya, ibu-ibu, indah sekali bukan? Sekarang kita Ya. akan, jadi ini cocok untuk rumah yang tidak terlalu besar, yang juga repot kalau beli pohon Natal dengan ornamennya yang harus banyak ya Bu Eli ya. Ya, Lebih makan biaya, ini cukup. Ya. Dan saya sekarang mau memperlihatkan cara displaynya ya, meletakkannya. Ya. Bisa dengan hiasan lain, dicampur dengan hiasan lain. Jadi pada waktu pohon Natal mini ini diletakkan di atas meja tamu atau di ruangan yang mana, ibu-ibu tidak hanya meletakkan satu pohon Natal ini saja. Ibu Grace akan mendisplay dengan meletakkan yang lain-lainnya juga supaya kelihatan indah. Mungkin ada boneka atau mungkin ada bunga gitu ya, ibu-ibu sekalian ya. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Nah ini di meja sini saya udah siapkan dengan hiasan-hiasan lain. Ya. Ya. Nah ini ibu-ibu ya, ibu-ibu bisa melihat. Ini. Lalu Nah, kalau di ini, belakang ini ya ada banyak Misalnya, hiasan-hiasan. misalnya mau diletakkan bersama dengan bunga, Ya. ya. Oh. Nah begitu. Jadi kita satu tema karena putih seperti salju. Jadi ininya juga saya siapkan juga bunganya yang berwarna putih. Dan ibu-ibu bisa variasi. Jadi tidak hanya warna putih Bu. Bisa digabung dengan warna lain. Misalnya seperti ini ya. Bisa dua warna ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu mau gabung dengan ini, harus mengerjakannya bersama-sama Bu. Jadi dari bawah kita mulainya bersama-sama. Oh, oke. Begini 2. Langsung 2 Ya, gini langsung supaya dua warna. rapi. Ya. Iya, jadi bisa begitu. Ya, ibu-ibu. Oke. Sekian ini cuma Ya. sampai di sini Oh, baik. cara membuatnya. Begitu sederhana, mudah-mudahan ini boleh menjadi tambahan ya Bu ya. Betul, pasti sekali ya. Pasti saya yakin ibu-ibu sangat menyukai keterampilan kita pada hari ini ibu-ibu sekalian. Nah ibu-ibu, saya berharap bahwa persekutuan wanita GKY Mangga Besar terus menjadi berkat buat ibu-ibu sekalian. Dimanapun ibu-ibu berada, kami rindu ibu-ibu tetap setia bersama-sama kami dalam persekutuan wanita ini. Karena kami akan terus berusaha untuk menjangkau ibu-ibu ya, menikmati persekutuan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, dengan sesama, dan ketika ibu-ibu berkreasi, ibu-ibu bisa juga ibu-ibu bisa memberikan hadiah ini kepada orang-orang ya, di mana ibu-ibu melihat orang-orang sekitar yang mungkin belum punya apa yang kita buat ini. Baik Ibu Grace, terima kasih banyak Ibu Grace Sama-sama, Bu Eli, puji sudah Tuhan. menjadi berkat buat kita sekalian. Nah ladies, sampai di sini persekutuan wanita GKY Mangga Besar. Kita akan ketemu lagi pada minggu-minggu mendatang. Tetaplah setia mengikut Tuhan, bersuka cita, dan biarlah damai sejahtera Natal terus melingkupi kita bersama dengan keluarga. Sampai di sini persekutuan kita. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.